Shalom, selamat malam. Perkenalkan, nama saya John Pakpahan. Hari ini hari Kamis, tanggal 20 Oktober 2022. Pada hari ini saya akan bicara dengan tema perkataan istri Potifar dalam Alkitab Kejadian 39 ayat 14 sampai 19. Saya ulangi, pada malam ini saya akan bicara dengan tema perkataan istri Potifar dalam Alkitab Kejadian 39 ayat 14 sampai 19. Mari kita mulai. Perkataan istri Potifar dalam Alkitab Kejadian 39 ayat 14 sampai 19. Kita lihat Alkitab Kejadian 39 ayat 1 sampai 20. Yusuf dan istri Potifar. Yusuf telah dibawa ke Mesir oleh orang-orang Ismail itu dan dijual kepada Potifar, seorang perwira raja yang menjabat kepala pengawal istana. Tuhan menolong Yusuf sehingga ia selalu berhasil dalam semua pekerjaannya. Ia tinggal di rumah tuannya, orang Mesir itu. Tuannya melihat bahwa Tuhan menolong Yusuf, dan karena itu Yusuf berhasil baik dalam segala yang dikerjakannya. Potifar senang kepada Yusuf dan mengangkatnya menjadi pelayan pribadinya. Lalu ditugaskannya Yusuf mengurus rumah tangganya dan segala miliknya. Sejak saat itu, demi Yusuf, Tuhan memberikan rumah tangga orang Mesir itu dan segala apa yang dimilikinya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Segala sesuatu yang dimiliki Potifar dipercayakannya kepada Yusuf. Dengan demikian, Potifar sama sekali tidak mau tahu tentang urusan rumahnya, kecuali hal makanannya. Yusuf gagah dan tampan. Selang beberapa waktu, istri Potifar mulai berahi kepada Yusuf. Lalu pemuda itu diajaknya tidur bersama. Yusuf tidak mau dan berkata kepadanya, "Maaf nyonya, Tuan Potifar telah mempercayakan segala miliknya kepada saya. Ia tidak perlu memikirkan apa-apa lagi di rumah ini. Di sini kuasa saya sama besar dengan kuasanya. Tidak ada satupun yang tidak dipercayakannya kepada saya kecuali nyonya. Bagaimana mungkin saya melakukan perbuatan sejahat itu dan berdosa terhadap Allah?" Meskipun istri Potifar membujuk Yusuf setiap hari, pemuda itu tetap tidak mau tidur bersamanya. Pada suatu hari ketika Yusuf masuk ke dalam rumah untuk melakukan pekerjaannya, tidak ada seorang pun di situ. Istri Potifar menarik Yusuf pada jubahnya dan berkata, "Mari kita tidur bersama." Yusuf meronta dan dapat lepas, lalu lari keluar, tetapi jubahnya tertinggal di tangan wanita itu. Ketika istri Potifar melihat bahwa Yusuf telah lari dan jubahnya tertinggal, ia memanggil pelayan-pelayannya dan berkata, "Coba lihat, orang Ibrani yang dibawa suami saya ke rumah ini menghina kita. Dia masuk ke dalam kamar saya dan mau memperkosa saya, tetapi saya berteriak keras-keras. Waktu mendengar teriakan saya, ia lari keluar dan jubahnya tertinggal." Lalu istri Potifar menyimpan jubah itu sampai suaminya pulang. Sekembalinya suaminya, ia segera menuturkan cerita itu kepadanya. Katanya, "Orang Ibrani yang kau bawa kemari itu masuk ke dalam kamar untuk menghina saya. Tetapi ketika saya berteriak, ia lari keluar dan jubahnya tertinggal." Potifar menjadi sangat marah. Sekarang kita bandingkan kisah Potifar dengan Ibu Putri Chandrawati, istri Ferdy Sambo. Sekarang kita akan membandingkan kisah Yusuf dan istri Potifar dengan Joshua Huta Barat bersama Ibu Putri Chandrawati, istri Ferdy Sambo. Cerita pelecehan seksual istri Ferdy Sambo di Duren 3, Jakarta Selatan. Kuasa hukum Ferdy Sambo, Sarmauli Simangunsong, mengatakan sekitar pukul 18 saat Baradae dan Richard Eliezer dan Bribka Ricky Rizal pergi
dan di rumah itu hanya ada Putri, Brigadir J, Kuat Ma'ruf, dan asisten rumah tangga bernama Susi, terjadi pelecehan terhadap Putri. Putri Chandrawati yang sedang tidur di kamarnya terbangun karena mendengar pintu kaca kamar miliknya terbuka dan mendapati Brigadir J telah berada di dalam kamar. Tanpa mengucapkan kata apapun, Nofriansah Yosua Huta Barat membuka secara paksa pakaian yang dikenakan oleh Putri Chandrawati dan melakukan kekerasan seksual, katanya saat membacakan eksepsi. Sarmauli mengatakan Putri tidak kuasa memberontak karena tengah sakit dan kedua tangannya dipegang Brigadir J. Saat itu tiba-tiba terdengar seseorang yang hendak naik ke lantai 2. Brigadir J disebut panik dan memakaikan pakaian Putri yang sebelumnya dilepas secara paksa. Sambil berkata, tolong bu, lalu Nofriansah Yosua Huta Barat menutup pintu kayu berwarna putih dan memaksa Putri Chandrawati untuk berdiri agar dapat menghalangi orang yang akan naik ke lantai 2, tutur dia. Brigadir J lalu membanting Putri ke arah tempat tidur dan kembali meminta Putri berdiri di saat itu. Brigadir J mengancam Putri, awas, kalau kamu bilang sama Ferdi Sambo saya tembak kamu. Ferdi Sambo dan anak-anak kamu, ucap Sarmauli menirukan perkataan Brigadir J. Kemudian saat Baradae dan Ricky pulang ke rumah, Kemudian saat Baradae dan Ricky pulang ke rumah, Putri meminta kepada Ricky untuk memanggil Brigadir J. Yosua lalu membawa Brigadir J menghadap Putri di kamarnya dan meninggalkan mereka berdua. Agar tidak terjadi keributan, Putri Chandrawati mengatakan kepada Nofriansah Yosua Huta Barat, saya mengampuni perbuatanmu yang keji terhadap saya, tapi saya minta kamu untuk resign. Kemudian Nofriansah Yosua Huta Barat keluar kamar sambil menangis dan turun bersama Ricky Rizal, terang kuasa hukum. Kejadian itu dilaporkan Putri kepada Ferdi Sambo melalui sambungan telepon. Pada Jumat 8 Juli 2022, Putri dan beberapa ajudan pulang ke Jakarta. Ini keterangan dari John Pakpahan tentang kisah Yusuf dan istri Potifar dengan Yosua Huta Barat dan Ibu Putri Chandrawati. Ini keterangan dari John Pakpahan. Persamaan kisah Yusuf dan istri Potifar dalam Alkitab dengan kisah Ibu Putri Chandrawati dengan Yosua Huta Barat adalah: 1. Yusuf mengurus rumah tangga Potifar. Yosua Huta Barat mengurus rumah tangga Ibu Putri Chandrawati dan Ferdi Sambo. 2. Yusuf gagah dan tampan. Yosua Huta Barat gagah dan tampan. 3. Istri Potifar memanggil pelayan-pelayannya. Ibu Putri Chandrawati memanggil Baradae atau Richard Eliezer dan Bribka Ricky Rizal pulang ke rumah di Magelang. 4. Istri Potifar mengatakan, coba lihat, orang Ibrani yang dibawa suami saya ke rumah ini menghina kita. Dia masuk ke dalam kamar saya dan mau memperkosa saya. Tetapi saya berteriak keras-keras. Waktu mendengar teriakan saya, ia lari keluar dan jubahnya tertinggal. Ibu Putri Chandrawati mengatakan, Putri Chandrawati yang sedang tidur di kamarnya terbangun karena mendengar pintu kaca kamar miliknya terbuka dan mendapati Brigadir J telah berada di dalam kamar. Tanpa mengucapkan kata apapun, Nofriansah Yosua Huta Barat membuka secara paksa pakaian yang dikenakan oleh Putri Chandrawati dan melakukan kekerasan seksual. 5. Sekembalinya suaminya itu, istri Potifar segera menuturkan cerita itu kepadanya. Katanya, orang Ibrani yang kau bawa kemari itu masuk ke dalam kamar untuk menghina saya. Tetapi ketika saya berteriak, ia lari keluar dan jubahnya tertinggal. Kejadian pelecehan seksual itu dilaporkan Ibu Putri Chandrawati
melalui sambungan telepon kepada Ferdi Sambo. Kita bandingkan dengan kejadian di Magelang. Kejadian pelecehan seksual itu dilaporkan Ibu Putri Chandrawati melalui sambungan telepon kepada Ferdi Sambo. Sama-sama melaporkan. Istri Potifar melaporkan kepada suaminya. Ibu Putri Chandrawati melaporkan kepada Ferdi Sambo. 6. Potifar menjadi sangat marah. Ferdi Sambo, kita bandingkan, Ferdi Sambo juga menjadi sangat marah. Persamaan yang ke-6, persamaan yang ke-6, Potifar menjadi sangat marah. Kita bandingkan, Ferdi Sambo menjadi sangat marah. Kesimpulannya, dengan 6 persamaan kisah Yusuf dan istri Potifar dengan kisah Ibu Putri Chandrawati dan Yosua Huta Barat tentang masalah pelecehan seksual, apakah benar Yosua Huta Barat melakukan pelecehan seksual terhadap Ibu Putri Chandrawati di rumah Magelang? Silakan Anda putuskan sendiri. Saya ulangi. Kesimpulannya, dengan 6 persamaan kisah Yusuf dan istri Potifar dengan kisah Ibu Putri Chandrawati dan Yosua Huta Barat tentang masalah pelecehan seksual, apakah benar Yosua Huta Barat melakukan pelecehan seksual terhadap Ibu Putri Chandrawati di rumah Magelang? Silakan Anda putuskan sendiri mana yang benar. Terima kasih. Dadah.